Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nike Trisnasari. Di sini saya akan mempresentasikan modul 5 tentang penilaian dalam pembelajaran terpadu. Belajar 1 tentang konsep, prinsip, dan sasaran penilaian dalam pembelajaran terpadu. Konsep penilaian. Sampai saat ini, sistem penilaian di sekolah umumnya menggunakan teknik tes. Penilaian dengan menggunakan teknik ini disebut penilaian konvensional. Teknik tes ini tidak selengkapnya dapat menggambarkan kemajuan belajar siswa secara menyeluruh, sebab laporan itu berupa angka atau huruf dan gambaran makna yang sangat abstrak. Prinsip-prinsip penilaian pembelajaran terpadu. Dalam melaksanakan penilaian pembelajaran terpadu, guru perlu memperhatikan prinsip penilaian. Penilaian harus dilakukan dengan sistematis, baik melalui pengamatan, perekaman, maupun analisis. Untuk memperoleh hasil penilaian yang akurat, kegiatan penilaian hendaknya didasarkan pada prinsip integral atau komprehensif, prinsip kesinambungan, dan prinsip objektif. Selain ketiga prinsip di atas, Matthews 1989 mengemukakan prinsip penilaian pembelajaran terpadu sebagai berikut. Penilaian hendaklah berbasis unjuk kerja siswa, sehingga selain memanfaatkan penilaian produk, penilaian terhadap proses perlu mendapatkan perhatian yang lebih besar. Pada setiap langkah penilaian, hendaknya siswa dilibatkan. Penilaian hendaknya memberikan perhatian pula pada refleksi diri siswa. Penilaian alternatif berupa portofolio, catatan anekdot, unjuk kerja, jurnal, dan lainnya. Umpan balik hendaknya dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk mengembangkan anak baik secara individual maupun sosial. Dengan demikian, penilaian pembelajaran terpadu hendaknya menggunakan penilaian acuan patokan dan tetap memanfaatkan penilaian acuan normatif. Penilaian pembelajaran terpadu sebagaimana dikemukakan di atas mencakup penilaian terhadap proses dan produk dengan sasaran peserta didik dan guru berkaitan dengan program pengajarannya. Penilaian ini harus dilakukan secara informal, rasional, dan tidak rancu sebagaimana dikemukakan oleh Mates 1989. Berikut ini penilaian proses. Sasaran yang dinilai dalam penilaian proses adalah tingkat efektivitas kegiatan belajar mengajar dalam rangka pencapaian tujuan pengajaran. Penilaian terhadap siswa ada 8 penilaian, yaitu perkembangan konseptual anak, tingkat kemampuan menghadapi tantangan, interaksi siswa dan siswa yang lain, kemampuan anak berkomunikasi, kerasional argumen, kerjasama dan kekompakan, serta produktivitas kegiatan kelompok, partisipasi siswa dalam diskusi kelompok, serta penggunaan bahasa yang baik. Adapun penilaian terhadap guru, yaitu proses pembelajaran, pendekatan dan metode yang digunakan, materi pelajaran yang mencakup pemilihan tema dan topik dan unit, kelengkapan pembelajaran yang disesuaikan guru. 2. Penilaian terhadap produk kegiatan. Sasaran yang dinilai dalam penilaian hasil belajar adalah tingkat penguasaan peserta didik tentang apa yang telah dipelajari. Penilaian terhadap siswa dilakukan melalui pengamatan terhadap hasil belajar anaknya yang tergambar melalui kemampuan menulis laporan, kemampuan menyatakan gagasan dalam bentuk gambar, diagram, grafik, dan simbol. Yang ketiga, rekaman video dan kaset hasil unjuk kerja siswa. Adapun penilaian terhadap guru dilakukan berdasarkan hasil daftar cek yang dilakukan oleh rekan guru lainnya terhadap strategi dan pengelolaan belajar mengajar yang telah dilakukan. Masukan dari anak, orang tua, dan rekan guru lainnya berkaitan dengan strategi dan proses belajar mengajar yang telah dilakukan.
BPK bagi siswa dan guru adalah untuk membantu siswa dalam mewujudkan dirinya dengan mengubah atau mengembangkan perilaku ke arah yang lebih baik dan maju. Siswa mendapatkan kemampuan atas apa yang telah dikerjakan, membantu guru untuk menetapkan apakah metode mengajar yang digunakan telah memadai atau tidak, dan membantu guru membuat pertimbangan dan keputusan administrasi. Bentuk alat penilaian dalam pembelajaran terpadu, seperti halnya penyelenggaraan penilaian yang lazim dilaksanakan, maka perlu dirancang instrumen penilaian yang mencakup dua tipe utama, yaitu tes dan non-tes. Teknik bentuk alternatif penilaian dengan tes ada dua jenis, yaitu esai dan tes objektif. Dibagi menjadi berikut: tes esai, tes objektif, portofolio, wawancara, observasi, jurnal, rubrik, dan catatan anekdot atau file card. Sebelumnya, guru melakukan penilaian dengan menggunakan bentuk penilaian tertentu, sebagaimana diuraikan di atas. Sebaiknya diketahui terlebih dahulu kriteria penilaian yang baik, yakni sesuai tugas penilaian dengan masalah yang akan dilihat, baik dari kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang kedua, sesuaikan tugas penilaian dengan tujuan pengajarannya. Kemampuan tugas penilaian memberikan kesempatan kepada siswa untuk menunjukkan kemampuan dan kemajuan siswa. Tugas penilaian bersifat menarik, menantang, dan bermanfaat. Dikemukakan di atas ditinjau dari dimensi kompetensi yang ingin dicapai. Ranah yang perlu dinilai meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Oleh karena itu, dalam penilaian pembelajaran terpadu, penilaian berkaitan dengan ketiga ranah tersebut. Pertama, ranah kognitif. Tingkat kemampuan kognitif dapat diukur atas dasar tingkatan, mulai dari tingkatan yang sederhana sampai kepada tingkatan yang lebih tinggi atau sukar, yang terdiri dari 6 tingkatan sebagai berikut: ingatan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Afektif. Untuk mengukur kemampuan afektif pun melalui tingkatan-tingkatan dari sederhana atau rendah sampai pada tingkat yang atas adalah sebagai berikut. Pada tingkat pertama, pengukuran berkisar baru pada kemampuan cara siswa menerima sesuatu. Yang kedua, pengukuran pada kemampuan penangkapan siswa. Artinya, pada tingkat ini yang diukur adalah kemampuan siswa di dalam berpartisipasi secara afektif atas dasar minat yang dimiliki terhadap suatu yang diajarkan. Pada tingkat ketiga, pengukuran pada kemampuan siswa dalam menghargai sesuatu. Yang keempat, pengukuran pada kemampuan mengorganisasi. Yang kelima, mengukur pada sifat siswa. Pada tingkat ini yang diukur adalah sifat siswa terkendali terhadap sesuatu. Ranah psikomotorik. Yang diukur adalah pada tingkat pertama, kemampuan yang diukur hanya berkisar pada kemampuan meniru gerak. Sedangkan pada tingkatan kedua, pengukuran terhadap kemampuan menggunakan yang telah diajarkan. Yang ketiga, tingkat pengukuran terhadap kemampuan ketelitian. Yang keempat, kemampuan merangkai gerak, yakni kemampuan melakukan beberapa bentuk gerakan secara berangkai dan berkesinambungan. Dan yang kelima, pengukuran akan kemampuan naturalisasi, yakni kemampuan siswa melakukan gerakan secara wajar dan efisien. Pada kegiatan belajar 2 tentang prosedur pengembangan dan format penilaian pembelajaran terpadu di SD. Yang pertama ada prosedur penilaian pembelajaran terpadu. Penilaian yang berkualitas akan menghasilkan informasi yang reliabel dan valid. Untuk menghasilkan informasi yang reliabel dan valid perlu ada bukti pendukung yang meyakinkan bahwa penilaian yang menghasilkan informasi tersebut memang berkualitas tinggi. Adapun tahapan penilaian: pertama, perencanaan, pelaksanaan, penyusunan, dan tahap tindak lanjut. Selanjutnya, ada format penilaian pembelajaran terpadu. Beberapa bentuk model alat penilaian yang dapat digunakan dalam pelaksanaan penilaian pembelajaran terpadu yang dapat diaplikasikan oleh guru
dengan menggunakan format penilaian yang mendukung diperoleh informasi dari siswa. Contoh format tersebut adalah format observasi, format penilaian diri siswa, portofolio rubrik, cuplikan kerja, masukan orang tua, dan penilaian berkala. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.